Jadi kalau orang ibadah merasakan Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha perkasa, itu namanya tajallil jalal. Itu ikhlas yang merasakan keagungan kebesaran Allah. Kalau dia ibadah merasakan Allah maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang, itu adalah tajallil jamal, menyaksikan keindahan sifat Allah. Kalau orang beramal nggak ada ikhlas, ibarat tubuh yang tidak ada ruhnya. Itu bagaikan tubuh yang mati. Begitu juga ibadah kalau nggak ada ikhlas, ibaratnya ruh, ibadahnya tubuh yang mati, yang nggak ada ruhnya, tentu nggak ada manfaat, nggak bisa diambil faedah daripada ibadah itu. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. halaman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Tanawwa'at ajsanul a'mal, tanawwa'at ajnasul a'mali
litanawu'il waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis-jenis amal ibadah. Litanawu'i waridatil ahwali, karena bermacam-macam apa-apa yang datang dari ahwal, hal seseorang, hal-hal orang yang beribadah itu. Dalam syarah dikatakan waridatul lati, hal-hal yang datang itu tuntiju ahwalan, menghasilkan hal-hal yang ada di dalam hati seseorang. Taqtadi mailihim ila dzalika, hal itu menuntut kecenderungan mereka yang beramal kepada hal yang timbul itu. Awaridatun hiyal ahwalu, waridat yang datang di hati adalah keadaan-keadaan halnya seorang itu. Fa'innal warida, maka bahwasanya yang warid dinamakan hal. Sayati, akan datang, hatta anna ba'dal murid, sehingga bahwasanya sebagian orang yang menghendaki jalan akhirat itu adalah mustawilan, sibuk berbimbang dengan salat dan sibuk dengan puasa dan sibuk dengan amal-amal yang berbeda-beda, itu adalah merupakan hal-hal yang datang dari Allah. Iqtada ila hadzal amal, yang menuntut kepada amal ini. Kada, begitulah terjadi dalam semacam atau bermacam-macam amal. Ini adalah menjelaskan, kadang-kadang ada orang ingin sholat, itu yang datang waridatnya adalah waridat tajalli ilallah, mengagungkan Allah. Jadi hatinya tergerak untuk agungkan Allah, ingatkan Allah. Dalam tanawu waridat itu tergerak mau sholat. Begitu juga tergerak dia ingin berpuasa, karena waridat dari Allah adalah menginginkan supaya jiwanya bersih, jiwanya ini suci. Maka timbul keinginan jiwa yang suci mendorong dia kerja puasa, dia ibadah puasa. Jadi setiap waridat yang datang dari Allah itu menuntut amal yang dia kerjakan dalam zahirnya. Nah, jadi berarti apa-apa yang diamalkan kita itu dorongan waridat yang ada di hati. Jadi kalau hatinya ingin ingat Allah, agungkan Allah, terdorong untuk sholat. Kalau hatinya
ingin supaya mensucikan dirinya dari hal-hal yang buruk, dari sifat hayawaniyah, sifat syaitaniyah, sifat syahwaniyah, maka terdorong buat puasa. Kalau hatinya tergerak dengan karunia kemurahan Allah yang namanya al-bastu, keluasan dari Allah, maka terdorong dia ingin mengerjakan sedekah, mengerjakan zakat, mengeluarkan harta. Nah, inilah yang musannif mengatakan hal-hal yang datang tanawa'at, bermacam-macam jenis amal, itu karena bermacam-macam dorongan yang datang dari hal dirinya. Jadi kalau hal dirinya ingin mengagungkan Allah, maka dia berzikir umpama. Kalau hal hatinya ingin menghadap Allah, kehadirat Allah, terdorong salat. Nah, ini adalah merupakan karunia Allah. Jadi kalau orang nggak ada waridat di hatinya, nggak akan timbul zahirnya untuk melakukan apa-apa yang terdorong dari waridat itu. Thumma qala, kemudian musannif berkata, al-a'malu dhahiratu suwarun qa'imatun, ay kal ashkhasil lati laisa fiha arwahun fala yaqa'u biha wa arwahuha allati biha janabuha wa naf'uha wujudu syirril ikhlasi, ay huwal ikhlasu fiha al-abis. Dan berkata pula musannif, al-a'malu, bermula amal-amal zahir itu, suwarun qaimatun, rupa-rupa yang tegak, rupa-rupa yang ada, sosok-sosok yang ada, wa arwahuha, dan ruh-ruh dari amal-amal yang tegak itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas, ay sirrun huwal ikhlas, yaitu rahasia, yang rahasia itu adalah ikhlas, fiha, di dalam amal-amal itu. Ya. Jadi kalau orang beramal zahir, kayak sholat, kayak haji, kayak puasa, itu namanya a'malul zahir. Nah, amal zahir ini ibarat tubuh-tubuh yang belum bernyawa, tubuh-tubuh yang belum hidup. Apa nyawanya? Arwahuhu sirrul ikhlas. Nyawa dari ibadah-ibadah zahir itu adalah ikhlas, yang bagaikan sesuatu rahasia, sesuatu yang tidak tampak, namun nyata ada di dalam amal itu. Jadi kalau orang baru sholat, kalau orang baru puasa tapi belum ikhlas, itu ibaratnya sholatnya, puasanya, hajinya kayak tubuh yang belum ada nyawanya. Tapi manakala diikhlaskan semua ibadah itu, nah jadilah tubuh yang bernyawa, hidup dia.
Nah, ini yang kedua. Jadi diperintahkan supaya kita ini kalau ibadah ada ikhlas. Nah, yang ikhlas ini adalah tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada keinginan yang lain, kecuali hanya ingin ibadah kepada Allah. Kalau sirnya, kalau ikhlasnya orang yang cinta Allah, yang dikatakan oleh Rabi Adawiyah, abattuka lalil hud walalil qusur walakin miraf'is sutur. Saya ibadah kepada engkau ya Allah, bukan karena kenikmatan surga, bukan karena takut neraka. Saya ibadah kepadamu adalah ingin menikmati kebesaranmu, keagunganmu, kemurahanmu. Jadi di ibadah hanya ingin rasakan Allah Maha Besar, Allah Maha Murah, Allah Maha Pengasih. Itu yang dikatakan abattuka lalihur wal kusur li raf'is sutur, untuk mengangkat tirai hijab antara saya dengan engkau. Jadi bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi yang saya ingin ibadah kepadamu terangkat hijab, sehingga enggak ada hijab saya dengan engkau. Di sanalah tajallil jalal, tampak keagungan engkau, tampak kemurahan engkau, tampak kasih sayang engkau. Ini merasakan kebesaran, kemuliaan, dan kemurahan, itu namanya ikhlas. Makanya ikhlas antara dua, antara tajallil jalal wa tajallil jamal. Tajalli tampak keagungan Allah dan tampak kebagusan Allah. Jadi kalau orang ibadah merasakan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa, itu namanya tajallil jalal. Itu ikhlas yang merasakan keagungan kebesaran Allah. Yang kedua, kalau dia ibadah merasakan Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu adalah tajallil jamal, menyaksikan keindahan sifat Allah. Rahmah, Rahim, Rauf, yaitu Maha Pengasih, Penyayang, Maha Mencintai, Maha Mengampuni, itu tajallil jalal. Nah, jadi berarti ikhlas itu adalah merupakan rohnya amal. Kalau orang beramal nggak ada ikhlas, ibarat tubuh yang tidak ada ruhnya. Itu bagaikan tubuh yang mati. Begitu juga ibadah kalau nggak ada ikhlas, ibaratnya ruh, ibadahnya tubuh yang mati, yang nggak ada ruhnya, tentu nggak ada manfaat, nggak bisa diambil faedah daripada ibadah itu. Nah, inilah yang dapat kita ambil daripada musannif. Yang pertama, timbulnya keinginan ibadah yang bermacam-macam, itu sebab yang Allah taruhkan di hati kita yang namanya ahwal. Jadi kita bisa ingin sholat karena tertanam di hati kita ingin mengagungkan Allah, ingat Allah, maka badannya sholat. Kalau dia ini di hatinya mengenal Allah Maha Murah, Maha Penyayang, terdorong dia ingin mengasihi orang dengan sedekah, dengan memberi makan. Kalau di hatinya terdorong bahwasanya Allah yang Maha memuliakan hambanya, lakut karamna bani Adam, kami memuliakan hambanya. Nah, kita merasa bahwa saya akan mengagungkan Allah. Nah, ini macam-macam ibadah
timbul karena waridat yang berbeda-beda. Yang kedua, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu merupakan ibadah yang masih kosong. Ibarat tubuh belum ada nyawanya, maka nyawanya adalah sirrul ikhlas. Nah, jadi kalau kita sudah ibadah, usahakan kita ini ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.